Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak di rumah sehat selalu ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali mata pelajaran tematik. Sebelum menyimak video hari ini, diharapkan anak-anak di rumah sudah berdoa terlebih dahulu, kemudian sudah zikir pagi dan tidak lupa murojaah bersama orang tua ya. Baik, jika sudah selesai, mari diperhatikan video ini dengan baik. Bismillah, kita mulai saja. Hari ini tematik bersama Bu Ria. Anak-anak, kita akan mempelajari ya materi lanjutan dari muatan IPA, yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Jika pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mempelajari tentang sifat yang pertama, yaitu bunyi bisa merambat melalui beberapa benda ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencoba melanjutkan ke sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi bisa memantul. Nah, kenapa kira-kira bunyi bisa memantul? Ada yang tahu anak-anak? Memantul ya, bunyi itu bisa memantul jika bunyi itu melalui benda-benda keras, contohnya seperti kaca, dinding, dan logam ya. Itu bunyi bisa dipantulkan. Kemudian yang selanjutnya, sifat yang kedua yaitu bunyi juga bisa diserap melalui benda lunak, contohnya karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, itu tadi sifat-sifat bunyi ya, tambahan dari sifat bunyi yang bisa merambat. Kemudian yang kedua itu bisa memantul, dan yang ketiga bisa diserap. Nah, pada materi hari ini atau pada pertemuan hari ini yang akan kita highlight ya, yang akan kita bahas bersama-sama yaitu lebih kepada bunyi bisa memantul ya, atau pemantulan bunyi. Nah, yang seperti apa pemantulan bunyi itu? Pemantulan bunyi yang pertama adalah bunyi bisa memperkeras suara asli. Contohnya saat seseorang bernyanyi di kamar mandi ya. Nah, suaranya tersebut atau bunyinya tersebut akan terdengar lebih keras dibandingkan di luar kamar mandi. Atau misalnya contoh lainnya adalah saat musik diputar ya di ruangan tertutup, itu akan terdengar lebih keras daripada di ruangan terbuka. Mengapa demikian anak-anak? Ada yang tahu? Nah, jadi penyebab bunyi terdengar lebih keras ya di ruangan kecil atau tertutup adalah karena pada ruangan kecil itu ya bunyi itu terdengar hampir bersamaan ya dengan bunyi pantulnya, atau bunyi aslinya itu, bunyi asli dan bunyi pantulnya itu terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat suara asli. Kemudian pemantulan bunyi yang kedua adalah ada yang disebut dengan gaung ya. Nah, apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar itu menjadi tidak jelas. Contoh misalnya saat kita berada di sebuah gedung ya, atau gedung besar atau bioskop, nah itu akan terdengar suara gaung. Suara gaung. Nah, karena terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, maka gaung ini sifatnya itu bisa merugikan ya, sebab mengganggu bunyi atau mengganggu kejelasan dari bunyi aslinya. Anak-anak, yang ketiga itu ada gema. Gema merupakan bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli dikirim. Nah, kira-kira mengapa gema bisa terjadi? Ada yang tahu anak-anak? Atau mungkin anak-anak pernah mendengar istilah gema itu sendiri? Jadi, gema itu bisa terjadi jika dinding pantul ya terletak amat jauh dari sumber bunyi. Misalnya saat kita berteriak di tebing ya, atau misalnya berteriak di dalam gua, maka gema akan muncul. Nah, itu tadi anak-anak ya, pemantulan bunyi yang pertama. Berarti bisa kita simpulkan bunyi itu bisa memperkeras, pemantulan bunyi itu bisa memperkeras bunyi asli ya, atau tadi contohnya saat musik diputar di ruangan tertutup itu akan lebih keras dibandingkan dengan diputar di ruangan terbuka. Kemudian yang kedua ada gaung. Nah, gaung ini sifatnya merugikan ya, contohnya saat kita berada di gedung yang besar atau di bioskop itu akan terjadi gaung ya. Nah, kemudian yang terakhir gema. Gema ini bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli ya. Contohnya saat kita berada di gua atau saat kita berteriak di dalam gua ya, atau di tebing. Nah, itu saja untuk hari ini
materinya ya anak-anak. Tugasnya silahkan anak-anak kerjakan buku paket ya. Di halaman 62, di sana ada tulisan ayo berlatih. Silahkan dikerjakan, kemudian kirimkan hasil pengerjaan anak-anak ke WA Buria ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Selamat mengerjakan tugas. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.